Shalom saudara, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada saat pagi hari ini. Sebelum kita menerima firman, mari kita satu di dalam doa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau karuniakan kembali hari yang baru, khususnya hari ini. Itu berarti setiap saat dalam langkah-langkah hidup kami di dunia ini, Engkau selalu beserta dengan kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Itu sebabnya kami berbangga memiliki Engkau. Biarlah Engkau berfirman di pagi ini, supaya hidup kami selalu dibentuk dan diwarnai oleh firman Tuhan. Kami siap menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu tawaran yang menggiurkan. Sekali lagi, tawaran menggiurkan. Terambil dari Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah saudara, kita sekarang ini hidup dalam dunia tipu-tipu. Hampir setiap hari kita mendapatkan tawaran yang menggiurkan. Entah lewat email, lewat telepon, atau apapun. Selalu ada tawaran. Seringkali berupa hadiah dalam bentuk materi yang sangat fantastis dan lain-lain. Kalau semua tawaran itu kita hitung dalam rupiah, jumlahnya bisa mencapai miliaran rupiah loh saudara. Meski demikian, kita yang waras pasti akan mengabaikan semua tawaran itu. Kenapa? Karena semua tawaran yang menggiurkan itu saudara, tidak ada yang benar. Ada teman yang cerita kalau dia bakal dapat uang 1 miliar rupiah hanya dengan mengisi formulir tertentu. Apakah ia benar-benar mendapatkan uang 1 miliar? Pada akhirnya, ya, saudara tentu tahu sendiri jawabnya. Siapa orang yang begitu dermawan sehingga menyebar uang dengan cara seperti itu? Tawaran-tawaran yang menggiurkan seperti itu jelas banyak bohongnya daripada benarnya. Ketika kita tergoda dan jatuh ke dalam perangkapnya, bukan untung tetapi buntung saudara-saudara yang kita dapatkan. Tuhan Yesus juga memberi tawaran. Tawarannya jauh berbeda dan sangat bertolak belakang dari tawaran yang kerap kali kita dengar dan kita dapatkan. Tuhan Yesus tidak menawarkan keuntungan seperti yang digembar-gemborkan para penjual. Apa yang Yesus tawarkan saudara? Yaitu salib. Yesus menawarkan penderitaan dan penyangkalan diri bagi siapa saja yang mau mengikut dia. Karena itu dia berkata, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah saudara, tawaran yang sama sekali tidak menarik bukan? Tidak heran kalau bagi dunia promo salib adalah sebuah kebodohan. Baca 1 Korintus pasal 1 ayat 18 lalu ayat 23. Namun demikian buat orang percaya, salib adalah kasih karunia Allah. Dunia menjanjikan hal yang indah, tetapi ujung-ujungnya adalah pahit. Seperti kata Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sebaliknya tawaran Yesus tentang salib justru mengandung janji Allah yang luar biasa, yaitu hidup yang kekal. Setiap orang yang bersedia memikul salib Kristus akan menikmati kasih karunia Allah pada akhirnya. Apakah saat ini saudara menerima tawaran Yesus untuk memikul salib? Terimalah itu dengan sukacita. Memang awalnya
tidak begitu nyaman, tetapi ujungnya selalu manis dan berbahagia. Jadi jelas kita tidak akan pernah buntung, saudara-saudara, tetapi akan beruntung senantiasa. Saya tutup dengan kalimat ini. Jika kita memikul salib dengan senang hati, maka salib itu yang akan menopang hidupmu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami baru mendapatkan pencerahan iman tentang apa yang harus kami lakukan. Ampuni kalau kami seringkali tertarik dan menerima tawaran-tawaran duniawi yang pada akhirnya kosong dan kosong. Tetapi kini kami mau ya Tuhan menerima tawaran-Mu, walaupun kelihatannya tidak enak, di mana kami harus memikul salib dan menyangkal diri kami, tetapi ujung-ujungnya adalah kebahagiaan dan kemuliaan, yaitu kerajaan Allah yang kekal hidup di surga. Terima kasih banyak Bapa di surga, ajar kami sementara digoda dengan tawaran-tawaran menggiurkan ini, maka kami mempunyai kekuatan dari Roh Kudus untuk menolaknya, tetapi kemudian menerima tawaran daripada Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami mau mengikut Engkau apapun yang terjadi. Kami dan seluruh keluarga kami akan tetap beribadah hanya kepada Tuhan Yesus. Kepadamu lah kami serahkan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan kegiatan kami di dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, jaga, lindungi, dan Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Saya berjumpa di Senin yang akan datang. Dan tetap semangat, Tuhan Yesus menyertai. Shalom.